Dia Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Maka ulu berpamer beda ulu ini, ulu berbicara ini bukan mulut, tapi Allah titipkan dalam mulut ulu sifat mutakallim. Wala mutakallim ila Allah, yang berkata-kata bukan mulut, tapi sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah titipkan di mata, bukan mata melihat, tapi ada sifat basar di situ. Wala basarun ila Allah. Yang melihat bukan mata, mata kalau kamu melihat, tapi Allah titipkan sifat basar di mata. Demikian bukan telinga yang mendengar, Allah yang sifat sami di telinga. Bukan kaki yang bergerak, bukan tangan yang mengangkat, tapi Allah titipkan sifat kudrat di dalamnya. Kuasa Allah. Bukan ustaz, bukan kita yang pintar. Wala alimun ila Allah, yang pintar yang alim itu Allah Ta'ala, bukan orang, bukan manusia. Kalau kita al-faqih, orang fakir kadang punya apa-apa, jahil ampun Allah, batin ampun Allah. Demikian kehidupan kita yang Anda muliakan Allah. Ruh ini pun adalah hayatnya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak bukan malaikatnya, Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Huwal hayyul qayyum. Ternyata wujud kita ini pinjaman, titipan, amanah Allah Subhanahu yang harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Supaya kada sombong, kada riya, kada angkuh, kada ujub, kada kibir, kada sum'ah. Kita telah melepaskan semua pada diri kita, kada ada. Apalagi di luar diri kita, mobil ampun Tuhan, rumah ampun Tuhan, bini ampun Tuhan, laki ampun Tuhan, seluruh ampun Tuhan. Orang seperti ini yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta maaf kalau agak sedikit gatal pengorbanan. Sudah 3 hari ini di rumah sebenarnya. Pagi ini sebenarnya kalau tidak ada tugas ini tidak turun. Yang kedua yang diberikan kepada kita selama Ramadan, ya'muru Allah Ta'ala al-malaikata bil istighfar. Selama Ramadan ini seluruh malaikat yang ada di langit ya Allah, yang ada di bumi ya Allah, yang ada di tempat, semuanya memintakan ampun untuk umat Muhammad Rasulullah yang berpuasa Ramadan. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, terima taubat mereka. Ada orang di luar Ramadan seperti itu oleh malaikat. Siapa? Orang yang kita ini ada di majlis. Selama ada di majlis selalu dimintakan 6.000 malaikat. Ini 6.000 malaikat memohon ampun untuk kita semua, bersusun sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah ya Rasulullah. Kita berkumpul dalam rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Min buyutillah. Rumahnya Allah bukan hanya masjid. Setiap wadah tempat untuk mengingat Allah dan baginda itu min buyutillah. Makanya ibunda ayah anda jangan jadikan rumah itu kuburan. Apa itu kuburan? Tidak ada kedengaran ayat-ayat Allah di dalamnya. Tidak ada kedengaran salawat di dalamnya. Tidak ada kedengaran zikir di dalamnya. Rumah apakah dan pernah pakai ta'lim pengajian itu kuburan. Untuk Ramadan kita semuanya, dengan Ramadan setiap wadah tempat ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ramadan ini adalah diklat singkat, latihan singkat untuk kita praktekkan 11 bulan yang akan datang.
Bila sabar antara Ramadan dan 11 bulan, itulah makhluk Ramadan. Bila Ramadan rajin, bulan Ramadan tidak rajin, itu makhluk dan tolak Ramadan. Ramadan penuh masjid, habis Ramadan kurang lagi isinya. Itu makhluk. Min buyutillah yatluna kitab Allah. Di dalam tempat itu ada orang baca kitab Allah. Wa yatadarasu bainahum, dan mereka menjelaskan ayat-ayat di dalamnya seperti kita ini. Apa yang diberikan Allah rumah itu, tempat itu? Illa nazalahimus sakinah. Timbul rumah sakinah, ketenangan. Ayatnya sesuci apapun, sekaya apapun, kalau tidak tenang, tidak ada gunanya. Ketenangan di mana? Memang ada di harta. Ketenangan di mana? Memang ada di jabatan. Ketenangan di mana? Memang ada ketenangan. Tapi sebenarnya ketenangan ilmu yang diamalkan. Dan di mana letaknya? Hati. Di mana hati? Di bawah dada kiri pian. Sebelah itu aja, itulah hati. Apa itu hati? Jantung. Makanya bapak, ayah anda kalau gombal di bunda, oh jantung hati. Subhanallah. Kalau sudah ngomong itu, wasanya lemas mulai badan. Oh jantung hatiku. Kalau diletakkan oleh apa lagi? Lope-lope di dada. Masya Allah. Jadi jantung dia ada tempat darah yang paling besar. Non-stop 24 jam jantung berdetak. Napas 24 jam bernapas. Makanya manusia yang paling rugi di antara yang rugi, paling tekor di antara orang tekor, orang kadang mengisi jantungnya, orang kadang mengisi napasnya. Diri kita sekujur air, napas dan jantung. Bila dua itu kena sakit, masya Allah. Apa isi jantung ayana? Allah, Allah, Allah. Tak, tak, tak. Boleh jawab tak, tak. Allah, Allah. Umur kita berapa sudah ini? Itu kalau kena diisi, sama nafas yang kena diisi, perlu gimana? Apa ruginya? Allah mengatakan, laqad darabna li jahannam katsiran min al-jinni wal ins. Kami siapkan dengan jahannam itu untuk jin dan manusia. Manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi kada dipakai. Punya hati benar, kada diisi. Biar punya bak kada diisi, mati banyak. Terpaksa kita tangga minta banyaknya. Atau telepon, air isi ulang, diisi banyak. Ini yang berharga ya, jantung kita. Kalau diisi jantung, Allah, 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 seluruh darah berbunyi Allah, seluruh mulut berbunyi Allah, seluruh tulang rusuk berbunyi Allah. Kenapa? Jantungnya dipompa di kalimat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi kada melihat. Kebesaran Allah titipkan dalam dirinya, jantungnya itu kan dipakai, napasnya akan diisi. Demikian punya dirinya kadang mendengar ayat-ayat Allah, hadis baginda Muhammad Rasulullah. Maka aku jalan ulaika kal an'ami bal hum adall. Maaf, mereka laksana binatang ternak. Maka jangan heran di yaumul kiamat nanti Anda melihatkan banyak orang berkepala binatang. Kenapa? Ruhnya akan dipindahin, ruhnya akan diisi, jantungnya akan diisi. Jadi banyak berwujud hayawan. Wa ula'ikumul ghafilun. Mereka hidupnya lalai, meninggalnya berlalai, di yaumul akhir lalai. Dalam kitab Al-Hikam hari muda, orang lalai itu beku hatinya. Orang beku hatinya tidak bermanfaat lebih daripada bekunya batu. Dan batu pecah dan jatuh ke gunung, kadang-kadang mereka min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
isi ayat, isi. Apa tujuan? Supaya bercahaya. Jantung, kalau sudah bercahaya jantung, seluruh badan bercahaya. Apa kata Nabi? Bila baik segumpal darah, nah itu maksudnya. Maka baik menuju itu badan, seluruh anggota badan. Bila rusak dia, wahia qalbi itulah. Maka Ramadan ini, kalau hatinya kada bagus, gampang aja tinggal pesan. Nah, saya apa namanya? Pesan Maxim, ayam chicken, oh sudah ayam chicken lagi. Nah, pesan tinggal bahaya. Sama minumannya, masuk kamar, kunci kamar, makan tuh habis. Kalau hatinya kan bagus, dihabisin dia. Setelah dihabisinya, keluar lamnya dan bibirnya. Nah, setelah keluar udah kanan udah kiri, mereng sedikit, mereng. Kenapa? Puasa bandar ya. Katanya. Tapi kalau mengatakan chicken kata hati, tidak bisa didustakan hati. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Illa nazalat alaihi wasallam wa ghashiyatuhur rahmah. Allah turunkan rahmat pada majelis kita ini. Ibunda, Allah berbikin rahmat ada 100 rahmat, 99 tertinggi dalam surga, 1 diturunkan di dunia. Coba biar bayangkan, 1 rahmat kita berdua untuk saling kita saya menyayangi, bahkan saling menghina, mencaci. 1 rahmat aja, 1 rahmat. 99 di dalam surga. Coba makanya jembet di buta surga masyarakat baik terkir pada itu terindah di alam ini. Tapi surga di dunia itu ada di mana ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya surga itu lebih mulia ibu daripada surga. Ada telapak kakinya. Tapi yang kulit yang dicari pada surga telapak kaki yang benar. Makanya rumah tangga kalau wanitanya baik rumah tangga. Kalau wanitanya rusak rumah tangga. Kalau lakinya bala ngucap-ngucip masuk kampus. Tapi jangan. Kalau istri lakinya maka anak tetap baik. Tapi kalau istri sudah kada baik, anak kada baik, rumah tangga kada baik. Maka itulah wanita yang ada. Ada bertanya lawan dulu di saat pengadilan haji. Bro, kita kan semua nanti ahli surga itu ratusan bidadari. Iya, bilang sendiri kita. Terus istri dulu kemana dulu bilangnya? Istri pian permaisurinya bidadari. Ternyata dia nanti bulan pemimpin bidadari, sedangkan bidadari sendiri apa ya? Tapi wanita yang mana Allah, wanita pemimpin bidadari itu jaga 5 waktu, jangan terlalu. 2 puasa Ramadan. 3 dia taat lawan lakinya. Dan kalau tinggi-tinggi suara lawan laki itu. Dan menjaga harta suaminya, faras dan kemauan. Dia meninggal, ridho lakinya, sudah pemimpin bidadari. Ibunda, jaga suami kita dari zaman dulu. Nah, dijaga ini. Bagaimana menjaganya? Bunda, dengarlah Ibu Mutia. Ibu Mutia ini tetangga Rasulullah. Ibu Mutia ini bunda, kebiasaannya kalau suaminya pulang suami jam 5, jam 4 dia sudah mandi berdandan. Ya, suaminya pulang berdandan. Berdandan. Pakaian terbagus suaminya pulang. Gincu terbagus suaminya pulang. Pupuk minyak harum terbaik ketika suaminya pulang. Dan ketika dia melihat suaminya, maka dia buka pintu suaminya, bukan tolenya. Kalau kita kan tolek apa pulang bukain pintu, jangan, harus ibunya yang bukain. Ketika buka, lihat dia sudah siap lahir batin. Apa kata abang? Oh mama, you are beautiful. Ila kuyur sehari yang kecapian. Kenapa? Melihat dia siap lahir batin. Ambil tasnya, ambil tangannya, tutuki
pasti ada ibu begitu. Kalau ada itu wanita surga. Setelah itu suruh mandi, dia siapkan makan sahur, makannya. Ketika makan, temani, jangan ditinggalin sampai selesai dia makan. Ini enggak, baru ada makanan meja, main HP sini, hilang kasih sayang, hilang kebersamaan. Dari rahmat ya. Wahfatul malaikat, malaikat ada nabi. Walakad Allah fi ma'inda, dan Allah membanggakan orang-orang hati dan majlis ilmu. Ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan yang kedua diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ketiga diberikan kepada selama Ramadan ini pula, anna raihatan qamis shaimi atau ya ba'indallahi bil misk. Apa itu? Bau mulut orang berpuasa lebih harum dari kasturi. Makanya makruh menggosok gigi jam 12 ke atas. Sebaiknya gosok gigi habis sahur tadi itu. Tapi masih boleh sebelum jam 12 siang. Tapi kalau sudah siang banyak was-wasnya, rasanya masih ada banyak di mulut, ludah kanan kiri, ludah kanan kiri, habis diludahi banyak. Jadi apa maksudnya ya? Allah kadang memandang bentuk jasad kita ini. Allah kadang memandang rupa kita ini. Afala yanzuruna ila jasadikum wala ila suwarikum walakin qulubukum. Selama Ramadan ini Allah kadang memandang maupun dalam Ramadan rupa kita, bentuk badan kita, mau gemuk, mau kuruskah, mau haluskah, yang Allah punya qulub, hati. Makanya jagalah hati. Ya tadi kan. Makanya orang puasa itu ada 3 macam. Ada puasa orang muslim, ada puasa orang mukmin, ada puasa orang mukhlis. Puasanya orang muslim 3 aja dijaganya. Ada makan, ada minum, ada parak-parakan di siang Ramadan sama bojone. Siang tidak boleh parak-parak, malam halal thayyibah. Jangan malam juga boleh parak-parak. Malam boleh, siang tidak boleh. Tapi puasa orang muslim kadang bisa menjaga mulutnya, matanya, telinganya, takut badannya. Bahkan masih mencela lewat kait-kait merokok di siang Ramadan. Dasar tua bapak. Nah, dasar sudah berbau tanah masih merokok di siang Ramadan. Nah, masih mencela. Itu termasuk merumpi, budak. Termasuk merumpi itu, merumpi batin. Ujar Rasulullah, ada 4 orang yang puasa karena mendapat hilang pahalanya. Yang pertama merumpi, yang kedua berdoa, ketiga berjumpa palsu, keempat berdusta. Itu orang yang dapat apa-apa puasanya, terutama ngerumpi, budak. Makanya budak, kalau ada orang ngomong dia bisa marah. Cepat cari roti buat dia, cari yang halal. Nah, antar ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru ngomongin orang dah. Ada apa bu? Ulun jangan ngomong ulun tadi tak. Ulun berterima kasih, bersyukur ngomong ulun. Nah, karena terima kasih ulun mau roti. Ini roti untuk pian, amal pian untuk ulun. Karena orang ngomong orang itu telah mengatakan amal kebaiknya seluruhnya kepada kita. Ngapain marah? Malah senang. Makanya Aisyah, Humairah, istri Rasulullah, datang wanita pendek, pulang kata Aisyah, ya Rasul, wanita ini pendek betul ya Rasul. Kata Nabi, Gus Aisyah, jangan rumpi. Kenapa ya Rasul? Tahulah ikan Aisyah, ada 3 bencana bagi orang berumpi. Apa itu? Yang pertama, dosanya bertumpuk-tumpuk. Kayak apa kan? Dosa orang itu ambil namanya, kebaikan lari orang itu. Doanya dinaikkan ke langit.
amalnya akan diterima oleh Allah selama saudaranya belum memaafkan. Luar biasa. Ibu dan ayahanda, 3.000 uang riba itu sama dengan 36 kali perzinahan. Tapi ada riba di atas riba. Gurupi itu riba di atas riba. Orang Cina masih bisa diampuni ya Allah, tapi orang gurupi tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum saudaranya merelakan beriman. Termasuk Ramadan ini tidak diterima Ramadan sebelum ridho saudaranya atas dirinya. Maka Nabi ke khutbah Idul Fitri Jibril mengatakan amin, 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 amin 3 kali. Salah satunya Ibu dan Allah itu puasa orang Muslim. Sekarang puasa orang mukmin. Orang mukmin berpuasa dijaga makannya, dijaga minumnya, dijaga syahwatnya, dijaga aurat hatinya dan akaliyahnya. Totalitas dia berpuasa. Puasa zahir, puasa batinnya. Tidak mencela, tidak memandangi haram, tidak mendengarnya haram. Kakinya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, dia sudah bisa menjaga zahir batinnya, orang bertakwa. Apa itu takwa? Biar lihat nanti habis Ramadan. Tawadu orang merendah, kada tinggi, kada congkakan, sombong, merendah. Lihat kalau buah padi khususnya, kalau dia berisi dia berunduk. Kalau kada isi cakap dia sombong. Maka orang berilmu berunduk. Merunduk berarti ada nurnya. Kalau nur ini merunduk, kalau nar cagat berdiri. Apa benar? Api, sombong, iblis. Makanya ayatnya orang sombong jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang tawadhu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Allah akan menghina orang sombong dan direndahkan oleh manusia, dan dimuliakan orang tawadhu oleh Allah dan oleh manusia. Subhanallah. Jadi ini puasa tanya tawadhu, hanya pada dia rela ridha keputusan Allah apapun pada dia ridha. Wa ya yakin. Segala sesuatu harus yakin. Ulul azmi harus yakin. Tapi aplikasikan ilmu dan amal. Jangan beramal tanpa ilmu. Al-amalu bila ilmu mardudun. Setiap amal karena ilmunya tertolak, tak diterima. Apa makna tertolak? Kada ada rasanya. Puasa tidak ada rasanya, sholat tidak ada nikmatnya, zikir tidak ada nikmatnya, ngaji tidak ada nikmatnya. Baru 1 lembar rasa sudah 1 jam. Kenapa? Tidak ada nikmatnya. Kenapa tidak ada nikmatnya? Tidak ada ilmunya. Ilmu dulu baru amal. Nah kita duduk ini untuk ilmu lagi. Maka dari itu ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hidup ada bid'ah ini. Yang ketiga, puasa orang mukhlis. Kali ini kada kawa kita. Puasa orang mukhlis kada kawa. Tapi mudah-mudahan kawa. Mereka 1 detik pun mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya bersambung dengan Allah, ruhnya bersambung dengan baginda, jantungnya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya hanya kepada Allah. Bila mereka sesaat aja lupa lawan batal Ramadan. Puasa para nabi, para rasul, para orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i kalau Ramadan, beliau dan Imam Malik menghentikan pembacaan kitabnya khusus tentang Al-Quran. Imam Syafi'i kalau Ramadan beliau khatam Al-Quran 60 kali khatam.
selama Ramadan. Berarti sehari 2 kali ya Pak. Berarti siangnya 30 juz, malamnya 30 juz. Ini kita hari berapa? 13-12 sudah. Kira-kira sudah berapa juz? 13 alhamdulillah. Kemudian ayat dari Allah Subhanahu wa yang keempat diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan ini, di mana Allah berfirman Rasulullah, Allah berfirman kepada surga, yaqulu Allah Ta'ala lil jannah. Allah berfirman kepada surga, ya ahli bulan, ittakhidhi zinatak. Surga ujar Allah, berdandalah kalian seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Jadi Allah menyuruh selama bulan ada bulan Ramadan ini. Kenapa ya Allah? Ujar daripada surga. Wa yaqulu, Allah berfirman, tuba li'ibadihi al-mu'minin hum awliya. Wahai surga, ujar Allah, hambaku lagi uyuh berpuasa, capek berpuasa, lapar dahaga berpuasa. Wahai surga, saksikan aku Allah mengatakan bahwa orang berpuasa al-mu'minin, orang mukmin. Jadi Allah mengatakan, Allah menyaksikan orang berpuasa al-mu'minin. Apa ta'rif orang mukmin? Al-ma'rifatu bil qalbi wa ikram bil lisan wa afal bil arkan. Orang mukmin itu bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu, bukan hanya namanya, tapi dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia mengenal bahasa qalbiyanya, bahasa ruhnya, bahasa lisannya berzikir kepada Allah. Wa afal bil arkan, seluruh badannya beruntukkan untuk beribadah kepada Allah, mengadakan kebaikan kepada Allah. Setiap langkahnya Allah, setiap kehendaknya Allah, setiap melihatnya Allah, setiap mendengarnya Allah, setiap napasnya Allah, setiap jantungnya Allah, Allah, Allah. Itu namanya wa'afadil arkan. Seluruh badannya beramal saleh kepada Allah. Bukan hanya sholat, seluruh hidupnya beserta bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum awliya. Wahai surga, orang berpuasa, waliku, kekasihku ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau ingin jadi wali muda, yang pertama kurangi tidur. Karena mau kan kurang tidur kita. Paling tidak tidur jam 10-11, bangun jam 3. Itu hal yang ada di bulan Ramadan. Ya, hanya bulan Ramadan. Istiqomah jam 3. Kalau tidak bangun jam 3, ngapain tidak makan sahur? Panasin, masakin, subhanallah. Tapi jangan hanya bangun, sholat walaupun 2 rakaat. 2 rakaat sholat malam lebih baik 1000 rakaat sholat siang. Apalagi Ramadan dikali 1000. Nah, subhanallah. Yang kedua, kurangi paderan, jangan terlalu banyak bicara. Perlu aja ya cukup. Jangan ada mau jadi wali, kurangi makan. Nah, Ramadan kurang makan kita apa? Coba lihat makannya, jam 6.24 baru makan. Kemudian makan lagi baru jam 4 subuh baru makan. Teratur. Karena teratur, nanti jam kita makan jam 4 dapat dihancurkan dengan usus besar 4 jam. Jam 5, 6, 7, 8 habis usul besar kerja, dikirim usus halus 9, 10, 11, 12. Jam 12 naik, perut total tidak bekerja selama 30 hari, 6 jam 24 menit. Makanya jam 12 kirim-kirim mata, lihat bantal maghrib. Kenapa? Perut tidak bekerja. Tapi di sini letak rahasia puasa. Ketika perut tidak bekerja, ada 6 miliar cacing dalam perut. Subhanallah. Ada 6 miliar cacing dalam perut kita. Ada 6 miliar cacing udah. Dia mengambil sel-sel yang kita kumpulkan 11 bulan, yang mati, yang tidak perlu oleh badan. Diambil oleh cacing-cacing itu.
dimakannya. Itu namanya memakan diri sendiri. Proses dokter meneliti tentang puasa ini. Kenapa orang Islam berpuasa? Ternyata hikmah kesehatannya situ. Maka pantas Rasul mengatakan, sumu tasihhu, puasa apa sehat. Makanya kalau lihat puasa, ya Allah saya berpuasa sehat ya Allah. Puasa sehat imannya, sehat ilmunya, sehat zahir batinnya, sehat ketakwaannya. Nah, subhanallah. Jadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam Idul Fitri nanti, di malam Idul Fitri, yaghfirullahu lahum jami'a. Semua orang berpuasa niatnya semata-mata ridho daripada Allah, ridho daripada baginda, seluruh dosanya diampuni. Garansi yang luar biasa dari awal hingga akhir diberhasil lagi. Ayatnya ibunda Imam Hambali suatu saat gelisah, sangat gelisah dia, tidak bisa tidur, tidak bisa ibadah kada tenang. Lalu beliau berjalan-jalan ke Basra. Sore pas asar beliau masuk surau, sholat berjamaah. Habis sholat dan berjalan panjang jauh, beliau keuyuhan, capek, tidur beliau. Apa namanya, bangku musola ditariknya, tuan tidak boleh di sini, ditariknya sampai ke pelataran musola. Itu lagi situ beliau, ditarik lagi sampai ke halaman musola. Dilihat oleh tukang roti, tuan ada milik belum belakang dia di situ aja. Makasih beliau. Tawadhunya beliau tidak menyampaikan bahwa Imam Hambali kalau sampai sujud marbon, tapi tawadhu beliau tidak mau belakang. Akhirnya beliau beristirahat sambil perhatikan tukang roti. Tukang roti ini mulutnya tak pernah berhenti. Koma kami koma dari tadi itu. Akhirnya isi-isi baru bertanya, wahai Tuhan, mulutnya tidak pernah berhenti. Apa yang kita baca? Istighfar Tuhan. Berapa lama? Sudah 30 tahun mulai istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ditanya, apa yang kamu dapat dari istighfar? Kata tukang roti, seluruh hajat saya kabul. Seluruh hajat saya kabul. Tidak ada yang kena kabul. Cuma satu yang belum kabul Tuhan. Apa itu? Bertemu Imam Hambali. Yang datang Imam Hambali. Maka berkata Imam Hambali, pantas aku sudah berapa hari karena tenang hatiku ingin kesini aja. Ternyata istighfar ikam yang membuat aku sampai di sini. Terus akulah Imam Hambali. Subhanallah, diciumnya orangnya 30 tahun dirindukannya, diciumnya luar biasa, peluknya dirapatnya. Rupanya istighfar yang membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terutama di bulan Ramadan ini tahap 11 sampai 20 tahap istighfar. Perbanyaki. Allahumma ighfir li dhunubi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Itu doa seimbang dengan Lailatul Qadar. Seimbang dengan Lailatul Qadar. Sebagai penutup ayat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila hari Selasa mulainya Ramadan diharapkan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Walaupun demikian, jangan 27 aja kamu. Nah, orang mau dapat itu seluruh hari-hari Ramadan tak mungkin. Dan Lailatul Qadar itu tidak akan menemui kecuali memulai 3 syarat. Yang pertama, orang memiliki hati yang bersih. Kita di tempat dari awal untuk bersihkan jahil batin kita. Yang kedua, memiliki
niat yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, antusias atau istiqomah dari awal Ramadan, tarawihnya, puasanya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, sampai malam Lailatul Qadar, sampai akhir Ramadan. Ini orang yang mau ditemui oleh Lailatul Qadar. Hai Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu ruh, malaikat yang suci dan bisa mau menemui orang yang suci. Karena mau ditemui ada anjing di dalamnya, ada guguk di dalamnya, ada babi. Maksudnya bukan anjing rumah kita, sifat tercela dalam diri kita ini yang tidak dipunyai, sifat serakah, sifat sombong, angkuh, macam-macam sifat tercela. Tahu namanya. Maka itu kita bersihkan dan kemudian ditemukannya, sehingga insya Allah kita diampuni dosa seumur hidup. Tidak mendapatkan dari Lailatul Qadar. Karena 83 tahun, 4 bulan. Mungkin ini yang dapat perlu sampaikan. Baik, mungkin ada Bapak Ibu bertanya. Silakan yang mau bertanya. Insyaallah. Baik, mungkin malu-malu insyaallah. Pekan depan kalau ada mau yang bertanya silakan ditulis atau di WA boleh, silakan insyaallah. اللهم صل وسلم جميل اللهم اغفر لنا وتب علينا الان والغفار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.